Halo, berjumpa dengan aku Ayu Rasya Al-Kafi. Selamat siang semuanya. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah membaca semua isi novelku, cerita di KBM App maupun di Facebook maupun di YouTube ini. Sebelum masuk ke cerita, terlebih dahulu kakak bisa like dan subscribe ya dari konten ini. Pada kesempatan siang hari ini, aku ingin berbagi kisah nyata, terutama mengenai pendakianku di Gunung Salak bersama teman-teman seperjuangan. Itu terjadi sekitar 10 tahunan yang lalu ya, terutama masih remaja. Dan kebetulan aku memang suka sekali dengan pendakian ke gunung. Pada mulanya itu terjadi benar-benar di luar dugaan kami dan benar-benar di luar nalar. Pada saat itu kondisi di Gunung Salak agak mendung-mendung dan disertai rintik-rintik hujan. Pada saat itu pendakian sekitar ada 7 orang, wanita ada 3 dan 4-nya itu adalah laki-laki. Dan semua itu adalah sahabat dekatku semuanya yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari Bandung, tapi mereka semua ngekos di daerah sini. Pada saat itu pendakian kita satu kelompok itu ada 7 orang, dan memang kebetulan kita sangat akrab gitu ya, teman tongkrongan sehari-hari. Dan 7 orang ini diantaranya ada aku, Ayu, ada Kia, dan ada Laras. Dan keempat cowok ini itu sahabat terdekat kami. Namanya ada Alex, ada Agus, ada Arif, dan ada Sandi. Keempat cowok ini benar-benar memang mereka itu pendaki ahli ya, karena mereka memang sering menjelajahi gunung-gunung, berbeda dengan kita para wanita. Dan pendakian ke Gunung Salak ini bukanlah pendakian yang pertama kalinya, tapi untuk kesekian kalinya. Jadi kita memang sudah biasa melewati jalur itu. Cuman yang berbeda pada saat hari itu kondisi memang benar-benar tidak mendukung sama sekali. Bahkan menurut pihak dari petugas di kaki gunungnya, di gerbang Gunung Salak itu, bahwa kondisi lagi tidak mendukung. Jadi diharapkan menunggu sampai cuacanya agak cerah gitu ya. Cuman kami melihat memang ada beberapa pendaki yang turun mungkin dari puncak atau memang semalam dia sudah ngecamp. Dia oke-oke aja gitu, tidak ada halangan apa-apa meskipun rintik hujan gitu. Jadi kita berinisiatif, ya udahlah kita nanjak aja gitu, masa kenapa sih, lagian kan cuma rintik-rintik hujan aja, cuacanya juga nggak terlalu gelap banget, kata si Sandi gitu kan. Kalau kita yang cewek cuma ngikutin aja. Nah akhirnya keputusannya fix, kita berangkat siang ini juga supaya mengejar sampai matahari terbenam. Jangan sampai kita saat di jalur pendakian itu menemui malam hari. Nah itu yang paling ekstrim. Jadi kita ngejar waktu. Nah udah tuh, langsung kita beres-beres, sudah melakukan pendaftaran, semua udah clear. Kata petugasnya ya udah hati-hati gitu, kalau ada apa-apa langsung salah satu ketuanya turun langsung minta pertolongan ya, segala macam lah, diberikan arahan dulu kan, briefing. Setelah semuanya selesai, akhirnya setelah sholat, makan siang, dan lain sebagainya, kita langsung berangkat. Pada saat itu kondisi badan kita ya fit-fit aja, karena memang dari rumah kita udah niat banget, pengen banget nge-camp nih di hari liburan ini gitu kan. Orang tua juga udah ngizinin. Pada saat itu juga kita tidak tahu bahwa salah satu teman kita memiliki hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Pada saat pendakian dimulai, itu posisi si Alex pemimpinnya ya, leader di dalam kelompok kita, itu di urutan yang pertama, lalu disusul dengan ada Arif, lalu cewek-cewek, dan di belakang atau sweeper itu ada si Agus dan ada Sandi. Pada saat itu perjalanan melewati trek yang masih lumayan bisa dilalui, istilahnya nggak terlalu ekstrim banget. Nah lama-lama itu kondisi rintik hujan itu udah mulai agak lumayan deras. Akhirnya kita memutuskan untuk langsung memakai raincoat
Oh, pokoknya berlapis-lapis itu, jaket segala macam udah siap-siap, travel bag semuanya udah dilapisin sama plastik. Lalu kita lanjut lagi tuh. Pada saat mulai menanjak, itu tiba-tiba kabut turun begitu tebal, sehingga jalur trek itu agak-agak hilang pandang. Kayaknya kita susah banget deh nerobos tuh jalanan. Kayaknya di depannya dipenuhin asapnya tuh kayak asap-asap horor gitu loh. Kebetulan aku orangnya agak peka di sini. Aku nggak ngeliat penampakan atau apa-apa ya, cuman nggak tahu kenapa memang dari kecil sering banget ngerasain hal-hal yang aneh. Dan memang kebetulan ayahku juga bisa sering mengatasi kejadian-kejadian mistis. Mungkin anaknya jadi ikutan seperti itu. Pada saat kita menanjak, itu tuh ada rasa yang aneh. Nah, dari kejauhan tuh bukan aku aja sih yang lihat ya, Kia juga ngelihat, Laras juga ngelihat, hampir semuanya sih ngelihat. Itu ada sosok nenek-nenek yang turun dari tanjakan. Jadi kita tuh kepapasan. Kita mau nanjak, dari kejauhan tuh nenek-nenek jalan satu jalur sama kita. Dia mau turun tanjakan. Nenek-nenek itu dia pakai kebayanya tuh kayaknya udah lusuh banget, udah dekil gitu, udah kusut, warnanya kayak coklat, terus kainnya batik, kainnya sebetis, rambutnya itu udah putih, cuman dikuntal-kuntal gitu loh rambutnya, badannya kecil. Nah, dia pakai tudung dari rotan gitu dan bawa-bawa kayu bakar. Jadi kita mikirnya, paling nenek-nenek yang ada di kampung kaki gunung Salak ini kan, kita nggak mikir macam-macam. Nah, pas dia udah mulai mendekat, itu teman kita yang namanya Laras, yang dari awal aku bilang ternyata dia punya kelebihan yang tanda tanya. Dia udah mulai gemeteran, dia megang tangan aku sampai keringetan. Aku bilang, kamu kenapa sih, kok aneh gini, sakit gitu, aku bilang gitu kan. Dia nggak jawab, dia kayak gemeteran gitu. Aku takut, kata dia gitu. Takut kenapa? Kan nggak ada apa-apa, hujan juga nggak deras kok, tenang, kan ada kita di sini, kata si Kia gitu kan. Kita berusaha untuk nenangin. Nah, terus pas nenek-nenek itu udah mulai mendekat turun ke tanjakan kita, dia langsung diem, nenek-neneknya berhenti. Nah, ternyata si Alex, Sandi nyamperin si nenek-nenek. Nggak ada rasa takut atau gimana, cuman aku ngerasain hawa di situ tuh udah mulai beda, bener-bener beda. Aku ngelihat matanya si nenek-nenek itu di bagian sininya udah kelihatan hitam, terus tatapannya juga kosong, ngeliatin. Pertama dia ngeliatin aku sebentar, langsung ngelirik ke Laras. Nah, pada saat ngeliat Laras langsung nyembunyiin mukanya di belakang badan si Kia, karena dia kan dekat sama Kia, di belakang Kia. Langsung megangin tangan aku sama tangan Kia sampai gemeteran. Aku bilang, ini anak kenapa? Dalam hati aku udah gimana gitu kan, ini anak memang aneh nih, dari awal juga udah ngerasa beda. Terus kata Kia, kamu kenapa sih, kok jadi aneh gitu? Nggak kenapa-napa, itu neneknya baik kok, kata Kia gitu kan. Kita belum mikir gimana. Terus Sandi dan Alex nanya tuh, deketin si nenek-nenek. Nenek mau kemana? Kok bawa kayu bakar banyak banget, sepanggulan gitu kan. Nenek-nenek udah renta, agak bungkuk gitu, bawa kayu bakar cukup banyak. Aku ngerasa agak gimana gitu kan. Dia nggak jawab, nenek-neneknya nggak jawab pertanyaan si Alex. Dia cuma senyum aja, terus pandangannya kosong ngeliatin kita satu-satu. Gak lama kemudian dia turun jalan terus sampai mungkin ke arah kaki gunung ya, sampai keluar gerbang. Cuma kita nggak tahu, pas sampai bawah sana kita tengok lagi, dianya udah nggak tahu kemana, entah belok atau lurus atau kemana, kita nggak tahu. Nah, dari situ udah perasaan udah gak enak tuh. Aku bisik-bisik kan ke Kia, ya lu ngerasain sesuatu yang aneh gak sih sama nenek-nenek itu? Lu apa sih, kata Kia gitu. Gak usah mikir macam-macam deh, kata Kia gitu kan. Nah, pas kita ngeliat si Laras itu masih ketakutan, masih gemeteran. Laras, kamu kenapa? Enggak, aku takut, aku pengen turun aja, kata Laras gitu. Nah, terus Sandi sama Alex, cowok-cowok itu, Arif, Agus pada denger. Lah, kenapa Ras? Kita kan bentar lagi sampai loh di pos 3 katanya gitu.
ini udah mau lewatin pos 2, dikit lagi sampai kok, nggak jauh Gunung Salak mah katanya gitu kan. Nanggung, nanti kita nge-camp aja di sana kalau udah asar, udah mau sore. Katanya mau lihat matahari terbenam katanya gitu. Terus kata Laras, tapi gue takut ntar kalau gue ngeliat sesuatu lagi, emang apa yang lo lihat? Kata aku gitu kan. Terus kata dia godek geleng-geleng kepala gitu, geleng-geleng kepala terus sampai gemeteran. Ya aku bilang, yaudah kita naik bentar yuk, kita pelan-pelan aja, nggak usah mikirin macam-macam, baca ayat kursi, baca doa-doa. Nah terus Laras nurut, langsung kita naik lagi tuh, mau menuju pos 3. Naik itu suasana tuh bener-bener sunyi, senyap, hening, cuma terdengar suara kerak, kadang ada kerak kecil-kecil itu, kadang dia hinggap di batang-batang pohon, dia loncat sana loncat sini, kadang teriak-teriak gak jelas. Nah itu suasananya itu makin hening, makin sunyi. Biasanya kita kan ngobrol, ketawa-tawa kan, apalagi si Alex kadang suka ngebanyol yang enggak kan sama cewek-cewek ini, karena dia kan memang dekat dengan Kia, jadi dia lagi PDKT dengan Kia. Kita nggak bikin macam-macam. Pas sudah mau ke pos 3, kata yang lain kita mau nge-camp di sini nggak? Lalu Sandi bilang kayaknya nggak di sini deh, karena jalurnya itu agak miring, nggak mungkin dibikinin tenda gitu. Kita langsung aja lanjut deh di pos 4 atau pos 5 gitu. Bentar lagi juga kita nyampe puncak. Nyampe puncak baru juga berapa jam, kata si Arif gitu kan. Si Alex bercanda aja, karena mau puncak itu kan lumayan, jaraknya sampai berjam-jam, dan itu pasti bisa sampai malam, dan nggak mungkin banget karena emang cuaca itu ekstrim. Rintik gini nggak bakal kita ke puncak karena nggak dibolehin kan sama petugasnya. Setelah itu kita pendakian dilanjutkan lagi, lalu masuk ke jalur yang mulai ekstrim banget. Itu tanjakannya sampai tanjakan tinggi-tinggi banget, sampai kita kewalahan dan bener-bener pundak kita tuh sampai pegel karena kita membawa tas keril yang lumayan besar. Udah gitu jalanannya agak licin karena semakin ke atas itu ternyata intensitas hujannya itu semakin lebat, dan itu rintik hujannya udah berubah jadi bener-bener hujan yang deras. Lalu kata Agus gini, kayaknya kita nggak bisa ngelanjutin lagi deh, ini kasihan cewek-cewek, kata si Agus gitu kan. Alex bilang ya udah kita istirahat aja di sini. Tapi beberapa orang ngecek aja ke atas, siapa tahu ada pendaki yang lain gitu yang ngecamp di atas biar kita ada temennya, kata Alex gitu kan. Ya udah terus siapa yang mau ke atas, kata Agus gitu. Ya udah gue aja deh sama Alex, kata Sandi gitu. Ya udah kita memutuskan 2 orang ini ke atas, leadernya kan Alex dan Sandi. Coba lihat di atas ada nggak, katanya pendaki yang lain, ini kayaknya sepi banget, kata Agus gitu. Terus si Laras mukanya udah pucat banget, kita mau turun juga nanggung. Terus kata Arif, ya udah Ras, lu mau turun gak, gue anterin, kata si Arif gitu kan, mumpung kita masih bisa terjangkau lah untuk turun ke bawah. Laras tetap geleng-geleng kepala, nggak mau, aku takut, terus sampai megangin tangan aku sama tangan Kia. Ras, kamu kenapa sih Ras, ngomong lah, kata si Kia gitu. Kia udah marah-marah, aku juga udah marah-marah kan, udah emosi. Udah ayo cepetan, kamu mau minum obat apa, cepetan, sakit perut, sakit apa gitu mah atau apa, dia kan emang punya lambung atau gimana, apa asma, apa ngerasain sesak napas. Enggak ngerasain apa-apa, aku cuma takut, katanya gitu. Takut kenapa, ayo cerita. Yaudah akhirnya kan urgent banget, hujan udah mulai deras, ya udah kita diriin bivak aja, bivak sementara, nggak tenda kan, takutnya ntar di atas si Alex sama Sandi ngabarin kan untuk naik ke atas, takutnya kita bikin tendanya di atas aja. Ya udah bikin bivak aja. Lalu si Agus sama si Arif udah langsung buru-buru bikin bivak dari potongan-potongan kayu kan, ranting-ranting disusun-susun. Yang penting kita nyelamatin si Laras karena mukanya itu bener-bener udah pucat, udah lemes, udah gemeteran, udah panas dingin. Udah bivak udah jadi, akhirnya 3 cewek ini, aku, Kia dan Laras masuk ke dalam bivak itu kan. Aku diusap-usap pakai minyak angin sampai tangan kakinya semuanya kan, dia biru banget mukanya tuh bener-bener pucat. Nah terus aku bisik ke Laras, Kianya lagi mulai tidur, dia udah kecapean kan, dia tidur tuh rebahan sebentar sambil mainin HP-nya. Aku bilang ke Laras bisik-bisik kan, jangan sampai yang lain dengar. Emang apa Ras yang kamu lihat, aku bilang gitu. Tadi aku melihat itu nenek-nenek ininya berdarah loh, di mulutnya tuh kayak ada keluar darah, terus matanya juga ada keluar darah. Dia ngeliatin akunya,
sampai kayak gitu serem banget. Tadi juga dia masih ada di bawah situ, katanya suaranya udah gemeter-gemeter. Astagfirullah, coba kamu baca ayat kursi Ras. Aku juga mau ngerasain, kayaknya hawanya di lokasi sini emang gak enak banget, tapi aku nggak ngeliat apa-apa. Iya, makanya aku ketakutan, aku mau turun juga aku takut dia ada di bawah, katanya gitu. Emang kamu dari kecil udah sering lihat kayak gini gitu? Aku bilang, kok kamu nggak cerita dari awal, dari dulu kok nggak cerita? Aku kadang-kadang suka lihat, tapi baru kali ini ngerasain kayak gini. Kok bisa? Ya aku juga nggak tahu, kata si Laras gitu kan. Tapi kamu nggak lagi kenapa-napa kan, kata aku gitu. Enggak, aku nggak kenapa-napa, cuman emang dari rumah tuh ngerasa aneh, kata dia gitu, ngerasa ada sesuatu. Karena sebelumnya sih mama katanya ngelarang aku buat naik gunung, karena emang kan lagi musim hujan gini kan, memasuki musim hujan, mama khawatir. Oh alah, pantas, kenapa kamu bohong gitu, kata aku kan. Kenapa kamu bohong? Kalau memang gak diizinin ya gak usah ikut atuh, aku bilang gitu. Nah terus si Kia denger tuh, ternyata langsung dia marah-marah. Nah kenapa ikut Laras? Nah, kalau seandainya gak diizinin ya gak usah ikut, kata si Kia gitu kan. Nah terus aku bilang udah sih gak usah pakai nada tinggi, kan gak enak di gunung gini, mana sepi, mana hujan, nanti kalau ada apa-apa, kata aku gitu kan. Udah, terus langsung si Agus sama si Arif ngasih teh hangat buat si Laras supaya dia agak mendingan gitu, nggak takut. Udah dia minum, baca ayat kursi Ras, jangan sampai kenapa-napa loh, kata aku gitu kan. Kalau enggak nanti hujan reda kita turun aja yuk. Ah enggak ah, kata Laras gitu, nanggung, kata dia. Kayaknya udah mulai nggak takut nih, kayaknya nenek-nenek itu udah nggak ngikutin, kata dia gitu kan. Oh ya udah, syukurlah. Nah lama-lama si Alex sama Sandi turun tuh, lari sampai ke bawah, nyamperin kita, masih satu jalur ya. Kata si Alex sama Sandi gini, tuh di atas tuh ada yang ngecamp, kita ke atas aja yuk, lagian datarannya juga rata kok, bisa untuk 2 tenda, katanya gitu. Ya udah yuk kita ke atas, kita langsung ke atas, naik tuh, udah beresin semuanya, kondisi Lara sudah mulai stabil. Nah dimulailah teror, satu persatu hampir semuanya kena. Dan ini bermula dari leader, dari yang pertama kita naik berurutan tuh ya. Pertama Alex, Sandi, dan ikuti kita, lalu di belakang ada Arif dan Agus. Awal-awal ngerasa beda gitu, kok kaki gue berat banget dalam hati gitu. Gak lama lagi si Kia langsung bisik-bisik, ai kayaknya di samping kayak ada yang ikutin gitu, kayak di semak-semak, tapi kalau aku lirik aku takut, katanya gitu, bisik-bisik. Nah terus aku langsung pegang tangan Laras tuh sama tangan Kia, kebetulan aku ada di lokasi depan gini, si Kia ada di atas, si Laras ada di bawah. Terus kita saling berpegang tangan gitu kan. Itu hujan masih rintik-rintik, belum terlalu reda banget, masih gerimis-gerimis, tapi kita masih pakai raincoat. Nah pas itu nanjak pelan-pelan, nah si Alex yang dari atas ngasih aba-aba gitu, kayak bilang berhenti gitu, tangannya gitu kan, berhenti. Ya udah, akhirnya kita berhenti tuh di setiap tanjakan. Aku tanjakan di sini, lalu diikutin Kia dan yang lainnya, Laras di bawah sini kan, terus ada Agus, ada si Arif. Kita berhenti di setiap tanjakan. Nah terus ada tuh yang lewat, ada sesuatu gitu dari atas, kayak ada bayangan hitam tapi besar, tinggi besar. Terus disertai sama kabut tiba-tiba kayak turun sampai tebel gitu ke bawah kita, sampai nyelimutin kita. Aku bilang astagfirullah, ini apaan? Langsung pada merinding gitu, pada ketakutan. Nah dari situ Laras langsung jatuh pingsan, semuanya udah panik, ya Allah panik banget. Nah langsung lah tuh si Laras dibawa sama Arif sama Agus, langsung dibawa ke atas, kita gotong tuh sama si Alex sama Sandi, cowok-cowok pada digotong supaya langsung ke tenda pendaki yang lain yang kebetulan ada di atas, nggak jauh sih dari kita. Langsung semua lari, sampai lari aku dan Kia sampai tertinggal di bawah, bener-bener di bawah, di tanjakan bawah, dan mereka udah lari ke atas buat nyolongin si Laras sampai kepleset gitu. Aku bilang sama Kia, Ki jangan kencang-kencang, ini licin banget Ki. Iya ay, tapi gimana, ini udah serem banget loh, kita udah ketinggalan jauh, kata si Kia gitu. Ya udah, itu kan jalurnya lurus doang, daripada kita celaka kan kepleset.
nanti malah jatuh ke semak-semak gitu. Mendingan kita santai aja, aku bilang gitu, karena emang Kia udah gemeteran banget, aku juga udah gemeteran. Nah pada saat aku jalan berdua dengan Kia, itu di samping aku ada kayak sejenis genderuwo, tapi dia bentuknya itu kayak yang aku inget nih ya, kayak King Kong. Itu bulu-bulu hitam semuanya, bulu-bulu hitam, bentuknya tinggi, gede, bener-bener bentuk kayak King Kong, tapi dia berjalan kayak manusia. Itu penuh bulu, sama matanya hitam, nggak kelihatan mukanya tuh, nggak kelihatan kayak apa, kayak hitam semua. Terus bulu-bulunya tuh panjang-panjang, hitam-hitam. Dia gede, tinggi, gede banget kayak King Kong, bener-bener kayak King Kong. Nah, dia jalan persis di semak-semak samping, di samping aku berdiri. Langsung aku pegang tangan Kia, Ki, ayo kita lari aja Ki, kita lari. Kenapa tadi katanya dibilang santai aja jalannya, udah kita lari aja, lari. Langsung lari cepet banget, langsung nanjak. Nah Kia kepleset di situ, jatuhlah dia tuh ke tanjakan bawah. Ya, langsung nangis, dia langsung nangis kejer, dan dia teriak katanya tolong, tolong itu ada hantu, bilang gitu. Nah pas semenjak itulah langsung kita naik ke atas dan langsung ngecamp. Itu pendaki yang lain langsung turun dan langsung nyelamatin si Kia, dan Kia itu jatuh pingsan bersama si Laras. Langsung masuk ke tenda penyelamatan di sekitar pos 5. Setelah itu langsung ditolong dengan pendaki yang lain, langsung diberi minyak angin sampai dibacain Yasin. Itu kondisi hujan deras di pos 5.